Jawa Timur sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi para pemuda NU dan warga NU, karena NU lahir di Jawa Timur, karena massa NU paling banyak di Jawa Timur, karena rumah NU adalah Jawa Timur. Tidak benar bahwa kami ingin melaksanakan aksi demonstrasi. Tidak. Kami para pemuda NU dan warga NU adalah jamaah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang menganggap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur sebagai orang tua kami, sebagai tempat kami menyampaikan kegelisahan dan kegundahan atas kemungkinan tiadanya tokoh NU yang menjadi calon pemimpin di Republik ini. Sungguh sedih kawan-kawan sekalian, bila populasi NU yang dalam kalkulasi PBNU berjumlah 110 juta, lalu tak satupun tokoh NU yang dilirik menjadi calon pemimpin di Republik ini, maka sungguh Republik Indonesia, elit-elitnya maksud saya, sudah melupakan jasa besar NU turut membangun dan melahirkan Republik Indonesia. Kita tidak ingin menunjuk satu nama, kita tidak ingin mendorong satu nama, kita hanya ingin mendorong para tokoh NU untuk dilihat secara objektif, untuk dilihat secara benar. Apakah benar mereka memiliki elektabilitas yang kalah dari elektabilitas cawapres yang selama ini sudah menghiasi media, menghiasi berita di Indonesia. Sekali lagi, agenda silaturahim, penyampaian aspirasi para pemuda NU bersama 2.000 warga NU akan tetap dilaksanakan besok pada hari Kamis 4 Mei 2023 bersama Nusa Bangsa yang akan menyuarakan para elit Republik Indonesia melirik para tokoh NU untuk dijadikan calon pemimpin di Republik Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, sejarah mencatat bahwa Nahdlatul Ulama berdiri sebelum Republik Indonesia berdiri. Betul apa salah? Sejarah mencatat bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul apa salah? Selamat datang Mas Lilur. Mas Lilur. Mas Lilur, ini tadi kita tapi sebenarnya sudah kita mulai sedikit mulai memahami. Nah, sebenarnya apa sih yang sebenarnya kebuntuan apa melatar belakangi aksi kemarin di PWNU? Monggo. Pertama, saya ingin mendefinisikan dengan baik apa itu NU dan bagaimana ber-NU. Iya. Monggo. NU itu bukan hanya milik pengurus PBNU. NU itu milik jamaah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di pembukaan orasi saya di depan PWNU, saya menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri sebelum Republik ini berdiri. Justru Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi utama yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita belajar pada sejarah, makanya sebenarnya yang harus diperjelas dulu adalah definisi NU, definisi bernegara, definisi berpolitik. Ya. Lumrah ketika bicara
siapapun presidennya lalu dia menang, kita bicara politik representasi. Politik representasi itu begini. Ini menteri harus ada yang berasal dari Papua. Ini menteri harus ada yang berasal dari Aceh. Ini menteri ada yang harus berasal dari Jawa. Bahkan saat pemasangan capres-cawapres, politik representatif itu terjadi. Ada pasangan Jawa, non-Jawa. Makanya kemudian dulu Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Karena itu dianggap pasangan representatif. Ada definisi politik representatif yang dilakukan di situ. Oke, saya langsung, ini kan kita ngomong kemarin mungkin adakah kebuntuan sehingga perlu untuk hadir ke Ada, nah, monggo. ada banyak indikasi yang kita baca kemudian dahsyat dan luar biasa statement Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf bahwa NU akan dijauhkan dari politik. Oke. Nah makanya saya ingin sekali kembali mendefinisikan apa NU, apa politik. Ya. Nah yang kedua gitu kan, pada saat yang bersamaan ketika Gus Yahya melontarkan statement bahwa NU akan dijauhkan dari politik, adiknya Gus Yahya mempromosikan Erick Thohir. Sekjennya Gus Yahya, Gus Saifullah Yusuf, mempromosikan Erick Thohir. Nah lalu kita melihat para tokoh NU yang secara integritas, secara kredibilitas, secara intelektualitas, punya kemampuan yang luar biasa dikubur oleh lembaga survei. Kalau kita ingin melakukan komparasi apple to apple, kita bandingkan Mahfud MD dengan Erick Thohir, sampean nanya sama tukang becak di pelosok Papua, pasti akan dibilang hebatan Mahfud MD. Kalau sampean nanya pada orang di ujung Sabang sana, dikomparasikan antara Mahfud MD dengan Sandiaga Uno, jauh akan lebih hebat Mahfud MD. Atau kita lihat tokoh yang tidak menjabat. Tokoh pendidikan Profesor Dr. M. Nuh misalnya. Atau tokoh yang sudah tidak menjabat Profesor Dr. Said Akil Siroj misalnya. Atau Ning Yeni Wahid kalau kita bicara keterwakilan perempuan. Atau kita bicara Hovifah Indar Parawangsa kalau kita bicara representasi perempuan. Nah ini tidak nongol di semua lembaga survei. Lembaga survei seakan-akan menjadi kuburan dari para tokoh NU yang oleh karena elektabilitas yang diciptakan oleh lembaga survei, maka para tokoh NU kemudian diposisikan tidak layak dan tidak pantas menjadi calon wakil presiden karena elektabilitasnya rendah. Mestinya Gus Ipul menyuarakan tokoh-tokoh NU ini, bukan menyuarakan Erick Thohir. Karena kalau bertanya siapa Erick Thohir pada jamaah NU, pasti akan dibilang, oh ini kader naturalisasi. Wajar ada naturalisasi karena dia pengurus PSSI. Iya. Nah, kader kita jadi ini ada versi baru di NU ya, kader naturalisasi. Ya, ada banyak kader naturalisasi. Nanti berdasarkan sampean boleh undang saya lagi. Oh untuk iya. bicara itu. Enggak, saya sudah ternaturalisasi sudah lama. Oke, ini ada pertanyaan Gus. Ya, ini dari Sakri di Jombang. Oke, saya silakan. justru heran kenapa Jombang, kok, Sakri ya, Jombang. Oke. Saya justru heran kenapa kok ada kader NU yang minta PWNU berpolitik praktis. Ini takutnya justru bisa bikin perpisahan karena kader NU ada di semua partai. Oke, nanti jawab dulu. Nanti ada Lalu lagi. berikutnya Tenang, dari Gus. Wiwin itu di Sidoarjo. menarik itu pembahasannya ya. Terus. Kok bisa ya? Oh, ngopi. Silakan. Kok bisa ya Erick Thohir yang saya anggap NU naturalisasi jadi ketua panitia 1 abad NU. Oke. Itu artinya PBNU ya berpolitik praktis karena Erick Thohir juga berkampanye terus jadi cawapres. Oke, terus. Terus berikutnya dari Ahmad Gersik. Bu Khofifah dan Pak Mahfud MD sangat layak jadi kader cawapres NU. Oke. Ini penting bila Ormas NU mengajukan nama sehingga tetap bisa memperjuangkan NU di kancah politik. Oke. Bukankah dari dulu kiai kita juga turut berpolitik untuk memperjuangkan kemerdekaan? Oke, silakan panjenengan tadi karena menarik tadi hubungan antara berpolitik dan ber-NU. Monggo. Jombang. Kita definisikan dulu NU. Makanya tadi, ya mohon maaf saya terlambat. Iya. Hal pertama yang harus dibicarakan sebenarnya definisi NU dan definisi ber-NU. Ya. NU itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, organisasi yang didirikan oleh para ulama. Ulama itu adalah jamak dari alim. Jamak dari orang-orang yang berpengetahuan luas, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang merdeka dari penjajahan.
penjajahan itu macam-macam, bukan merdeka dari penjajahan kedaulatan bernegara, tapi merdeka dari kedaulatan berpikir, merdeka dari kedaulatan keperluan logistik. Jangan karena hubbud dunya, jangan karena suka pada dunia, lantas kita dijajah oleh pemilik modal untuk menyuarakan kepentingan pemilik modal. NU sempat menjadi partai karena NU itu menjalankan perintah Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Jangan pernah mencari posisi NU beroposisi pada negara, kecuali NU dimusuhi oleh negara. Karena NU mengaplikasikan Al-Quran itu. Taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasulullah, dan taatlah kamu pada pemerintah di tempat kamu tinggal. Nah, di konteks itu semestinya sangat benar Gus Yahya tidak usah berpolitik, tapi dia dorong kanan kirinya untuk bersuara. Sedihnya yang didorong Gus Yahya NU naturalisasi. Nah, ini yang saya suarakan. Saya tidak ingin mendorong PWNU untuk terlibat politik, apalagi memang ada konflik antara PBNU dan PWNU. Konfliknya luar biasa. Tapi gitu kan? tadi ngomong bahwa NU itu menjadi milik jamaah. Artinya ketika ada naturalisasi, apakah tidak bagian dari jamaah atau ada undergrading atau tidak upgrade? Mestinya ada undak-undak kalau kata orang Jawa, ya kan? Kalau kata orang Madura ada dek-ondek, tak geger, ngelosot. Harus ada proses dari orang yang baru jadi anggota, tiba-tiba menjadi anggota utama. NU ini tidak kekurangan kader, Bang. NU ini kadernya banyak. Kiai yang alim banyak, profesional yang alim banyak. Contoh sederhananya tadi lah. Saya bukan didorong Mahfud MD untuk bicara seperti ini, saya tidak didorong oleh Yai Said untuk bicara seperti ini, saya tidak didorong oleh Hovifah untuk bicara seperti ini. Saya didorong oleh darah NU saya yang ada di badan saya untuk bersuara, jangan suarakan tokoh naturalisasi, tapi suarakanlah NU. Saya lebih bahagia kalau Yakut bersuara tentang Gus Yakut jadi cawapres. Daripada Gus Yakut menundukkan punggungnya, meminta punggungnya diinjek, agar Erick Thohir bisa naik ke atas. Saya akan lebih bangga Gus Yakut yang jadi cawapres ketimbang dia jadi pijakannya Erick Thohir. Siap. Nah, saya tanya ke Ansor nih, ini karena tadi dilematis ini milik jamaah. Tapi ini kan ada naturalisasi, versi baru ini juga menarik. Nah, menurut panjenengan harus seperti apa ini untuk mendamaikan? Jarene wis pokoknya kudu untuk damai. Kepen situasi halal bihalal ya damai. Monggo. Saya Sambil makan kacang. Oh iya lanjut. saya meyakini bahwa semua orang akan ber-NU pada waktunya. Sejak awal tadi saya sudah menyampaikan itu. Dan ketika ada suara yang mengarah kepada satu orang, saya sejak awal tadi bilang bahwa bisa jadi kita ini sedang dicek sound oleh kiai kita. Ini pemilu tapi masih jauh. Ojo ke susu, ojo ke merungsung dadi wong. Kita ini masih jauh. Sebentar dulu. Harus satu barisan. Biar satu-satu. PBNU. Dia ngomongnya kemerungsung ini enak. Sing kemerungsung ini sopo? Santai dulu, Gus. Ini Saya tidak menuduh sampean. Ya clear iku ning ngono clear. Saya clear. Dia merasa. Makan dulu. Ya ora, Jadi- ben jelas. Aku Jadi, dituduh bahwa- kemerungsung ya. terus. Ora enak lah. Kiai itu ketika menyampaikan fatwa, menyampaikan pesan kepada santrinya, pasti dong bahwa santri itu belum tentu sepakat, belum tentu setuju. Tanya dulu, sowan, Gimana Pak Pak Kiai? Pak Yai, apa yang panjenengan sampaikan itu benar tak? Atau ini ada apa Atau sebenarnya? ada apa sebenarnya? Oke. Kita ini besar, nggak usah mikir-mikir hal-hal kecil. Kita ini besar. NU itu masuk dalam konteks pemilu atau tidak, tetap diperhitungkan. Kalau tidak diperhitungkan dalam bakal calon, kita akan diperhitungkan di bakal calonnya, di calonnya. Bisa jadi ketika kemudian calonnya memperhitungkan kita, bisa jadi nanti di belakang. Ketika ada suara seperti ini yang mengarah, yang dianggap kontroversi misalkan, maka kita cari dulu tahu. Oh, ternyata yang dimaui oleh PBNU adalah seperti ini. Bahwa ini kiai, ini fatwa, kita tabayun dulu. Tabayun dulu. Ketika kita melakukan protes terhadap kiai, ya
watak santri kita di mana? Oke, tahan. Saya akan tanya ke Mas Irfan Shah. Irfan Shah, di Zoom masih komunikasi ya? Oke, tahan dulu. Tapi nanti pertanyaannya, bagaimana sikapnya dari kaum milenial terhadap sebuah fenomena kayak gini ya? Kaum muda, pengurus, jamaah, ada tafsir. Bagaimana mengklarifikasinya? Kaum muda harus punya peranan. Tidak malah membakar, tapi mendinginkan. Tapi tidak menjadi pemadam kebakaran karena amplopnya masih kurang. Monggo. Begitu caranya. Monggo. Menarik ya, semakin malam semakin hangat diskusinya. Jadi ketika berbicara apa yang disampaikan di awal tadi soal NU ini besar, ya memang secara kualitas, secara kuantitas kita sekarang mengakui dan semuanya mungkin mengakui bahwasanya NU ini adalah ormas cukup besar di Indonesia bahkan mungkin dunia. Nah, potensi yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya di tahun 2024 nanti akan ada lebih dari 60% DPT milenial. Nah, ini tentu harus kita baca secara sesama juga. Bahwasanya di Indonesia itu kalau kemarin Alfara itu merilis ada sekitar 34% masyarakat Indonesia itu adalah milenial, yang artinya ada sekitar 84 juta jiwa. Masyarakat Indonesia ini adalah anak-anak muda hari ini. Nah, dari kebesaran inilah secara kualitas maupun secara kuantitas tentu kita harus meredefinisi ulang bagaimana kira-kira sikap kita terhadap potensi-potensi konflik yang akan terjadi. Nah, karena tugas utama dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah menjaga keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang saya kira itu tidak bisa diganggu-gugat. Siapapun harus sepakatnya. Makasih. Satu hal ini. Terima kasih. Saya ke makasih Mas Goni, apa harapannya? Saya ke muda dulu. Mas Goni, kader muda NU. Dari situasi kayak gini, apa harapan? Sedikit saja. Dalam situasi politik yang seperti ini menjadi penting saya pikir. Ya. Segera mengambil angka komunikasi dalam rangka meluruskan misal kita juga tidak tahu apakah itu bagian daripada apa tadi naturalisasi ataupun bukan, ataupun bahkan kita juga tidak tahu secara kultural yang bersangkutan NU beneran, itu juga kita tidak tahu. Yang kedua, langkah yang paling harus kita lakukan selain juga menyiapkan secara politik, maka mempersiapkan secara struktural kader-kader Nahdlatul Ulama yang memang siap pada 2024 nanti akan menjabat dan mempunyai pos-pos strategis yang sehingga di mana kita membayangkan misal Menteri Kesehatan dari Nahdlatul Ulama, Menteri Pendidikan dari Nahdlatul Ulama, dan Menteri Keuangan semisal. Karena isu Nahdlatul Ulama itu isu pendidikan, isu kesehatan, dan juga kemiskinan, kira-kira begitu. Nah, itu lebih strategis kita bicarain. Artinya tidak hanya fokus kepada situasi 2024 kepada Presiden, tapi ada strategi-strategi yang lebih besar. Monggo Gus, sampean mungkin harapannya sedikit saja. Jadi begini, pemenang Pilpres adalah pemegang kekuasaan. Ya. Jadi ketika kita bicara ini diusulkan menterinya dari Nahdlatul Ulama, Dikbud dari Nahdlatul Ulama, presidennya siapa? Ya. NU sumbangsihnya apa? Maka pintu masuk awal adalah pastikan penguasa itu merasa bahwa NU yang membantu dia mengantar ke kekuasaan. Dan logis karena NU jumlahnya di Indonesia 110 juta. Ketika NU bisa bersatu, maka siapapun yang mau jadi capres mestinya mengangkat tokoh NU menjadi cawapresnya. Di konteks itulah kepentingan pada kekuasaan untuk kemaslahatan kemasyarakatan bisa kita dorong. Kader NU bisa jadi Menkes, kader NU bisa jadi Mendikbud. Kenapa? Presidennya dimenangkan oleh NU. Nah itu yang pertama, saya setuju dengan kaderisasi. Penting ada kaderisasi di NU. Seperti pentingnya Ansor segera melakukan suksesi agar segera ada kaderisasi. Saya percaya ini Ansor tidak merdeka secara struktural terjajah karena Gus Yakut masih memegang kendali Ansor walaupun sudah kadaluarsa selama 3 tahun gitu kan. Dan seperti tadi, jangan kemerungsung. Kita nggak kemerungsung, kita ini gelisah. Karena Gus Ipul, Sekjen PBNU,
malah mendukung Erick Thohir. Oke. Sampean bisa searching itu. Ya. Nah, kita ini santri yang kritis, bukan santri yang kiai ngomong kita setuju, enggak. Kalau kiainya korupsi, banyak loh kiai korupsi. Ya. Kalau kiainya kemudian bejat, ya kita nggak setuju sama kiai model begini. Oke. Nah, karena itu kita menyuarakan aspirasi kita. Ya, oke. Weh, Yai, ini kenapa itu yang disuarain? Oke. Ini tokohnya banyak ini. Ya. Banyak ini tokoh. Kaderisasi, suksesilah Ansor segera. Besok sekaligus kita akan undang lagi, sekaligus beli jam tayang jadi lebih enak. Ya, nah, Agak lama. Ansor, silakan. Ini ada memang kebuntuan. Memang kita benar, ada 100 sekian juta itu dari NU. Ya, bagaimana seharusnya mengatur agar ini tadi konsepnya dari bawah ke atas, bottom up. Ini ada top down konsepnya beliau. Nah, bagaimana bottom up dan top down ini struktur dan masyarakat jamaah ini paham betul bahwa ini adalah dalam rangka untuk kebaikan untuk semuanya. Monggo. Begini, saya orang yang tidak pernah pesimis terhadap masa depan NU. Ya. Sama sekali tidak pernah. Karena NU itu pasti tidak melakukan negosiasi pun akan dinegosiasi. Ya. NU itu besar. Jangan mengecilkan NU hanya gara-gara pilpres. Ya. Kalau NU tidak punya calon, nggak usah khawatir. Negara pasti akan negosiasi terhadap NU. NU punya banyak masa kok. NU itu besar kok. Negosiasi itu jelas. Negosiasi juga akan dilakukan orangnya, ketika presiden jelas terpilih. Ya. Nggak bisa Ya, terus. negosiasi itu, kita Ya, ini tunggu kalau- aja kita negosiasi. Mohon maaf, Nggak bisa. sampean jamnya sampean. Ayo monggo terus. Closing dikit. Wes. Sudah cukup? Belum. Oke, silakan. Saya kasih 1 menit lagi. NU itu pasti akan dinegosiasi Oke. oleh siapapun yang berkuasa. Ya. Kita pernah loh, muktamar itu dikelilingi oleh panser, Ya. diarahkan ke arah muktamar, diarahkan kepada kiai. Nggak bergeming NU, Ya. tetap jalan. NU tetap menentukan arah negara ini. Jangan khawatir. Tepuk tangan dulu dong. Konco-konco Jawa Menurut Timur. saya, yang terakhir, Ya. melu o kiai, melu o PBNU, penak-penak. Benar. Itu yang terakhir. Ya. Justru karena kita ingin ikut kiai, kita klarifikasi Oke. kiainya. Ya. Kiai kenapa bawa Erick Thohir? Oke, jangan Klarifikasi tanya. itu ada Sampai nanti. tabayun. Ya, terima kasih semuanya. Nanti sampean niki murid santri tapi nggak ngerti adab. Aku iki kiai, ngerti adab nek wis jadwal entek-entek. Kiai kan Kanca-kanca Jawa Timur matur sembah nuwun, muga-muga iki tercerahkan karena memang batin niki karena panggone Gusti. Apapun persoalannya, jika tujuan kita baik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.